semuanya, selamat malam. Selamat bergabung kembali di podcast Teman Bercerita. Dengan aku Kalisa yang akan menemani waktu malam kalian menjadi lebih bermakna. Hai, bagaimana kabar kalian? Apa saja yang sudah kalian alami dalam seminggu terakhir? Tolong tulis di kolom komentar ya, aku ingin tahu kabar kalian. Episode Teman Bercerita malam ini sedikit berbeda dari episode sebelumnya. Karena pada malam ini, aku juga akan membacakan email dari salah satu teman Kalisa. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Hai Kalisa, aku ingin berbagi cerita. Aku merasa kurang nyaman untuk bercerita in real life. Ada rasa kurang percaya aja. Akhirnya aku bisa berjumpa dengan kamu dan akhirnya aku bisa ngobrol secara virtual. Beberapa hari yang lalu, aku baru menyadari bahwa aku sedang denial. Aku merasa bahwa hidupku baik-baik aja. Aku merasa sudah sembuh. Namun ternyata, trauma luka di masa lalu masih berbekas. Tidak, aku tidak membenci mereka yang memberiku ujian. Karena mereka pun bagian proses dari pendewasaan hidupku. Kalisa, aku seorang anak perempuan ketiga dari 4 bersaudara. Qadarullah, orang tua kami sudah tidak sejalan, namun tetap memaksakan untuk hidup bersama. Yang berdampak menggores luka batin pada diriku dan juga saudara-saudara kandungku. Aku sayang ayah. Aku pun juga sayang dengan ibu. Hanya saja, aku tidak suka mereka bersama, namun masih dengan ego masing-masing. Februari 2020, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada ayah. Sosok yang menjadi support sistem terbesar dalam hidupku diambil oleh pemiliknya. Tapi aku lega karena ayahku orang yang hebat, yang lulus dalam ujiannya di dunia. Kedua kakakku merantau Kalisa. Kakak pertamaku ada di Amerika. Kakak keduaku ada di Jawa Barat. Sedangkan adikku insya Allah sudah menemukan partner hidupnya setelah gagal dalam hubungannya yang dulu. Jangan tanyakan padaku ya, kapan aku menikah. Karena trust issue terhadap pernikahan masih menghantui. Saat ini di Jogja, aku tinggal sendiri, sedangkan ibuku tinggal di rumah satunya. Walau sering merasa sepi, aku sangat menyayangi kakak-kakak dan juga adikku. Sejak 2017, aku bekerja di jalan sebagai driver ojek online. Dulu, aku pernah kuliah, tapi karena ada problem di keluarga, aku memutuskan untuk berhenti. How wonderful Allah, atas izinnya, saat ini aku sudah kuliah lagi dan sedang menjalani semester 5. Akhirnya aku mengerti bahwa ternyata Allah itu gak pernah ninggalin aku sendiri, bahkan dikala kita merasa kesepian sekalipun. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ternyata Allah sudah mempersiapkan sesuatu untuk cerita hidupku. Di jalan, aku menemukan keluarga baru. Bahkan ada orang yang aku panggil dengan sebutan bunda dan babe. Aku juga memiliki banyak abang saat ini. Aku sangat senang bertemu dengan mereka. Kalisa, aku senang akhirnya bertemu kamu dan bisa berbagi cerita yang banyak. Aku pun berjanji akan terus berprasangka baik kepada Allah. Wah, sebelumnya terima kasih ya atas kiriman kisah hidup kamu yang sangat menginspirasi dan juga membuat aku secara pribadi menjadi lebih bersyukur.
Aku turut berduka atas kehilangan yang pernah kamu alami. Tapi aku juga turut bahagia karena kamu mulai kembali menjalani hidupmu dengan baik. Bagi kalian yang merasa ingin menyerah, kalian bisa dengarkan podcast lengkap Maaf Tuhan, aku hampir menyerah di video aku sebelumnya ya. Bicara soal luka masa lalu, pasti kebanyakan dari kita punya luka masa lalu yang mungkin masih ada yang terbawa hingga saat ini. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk dapat berdamai dengan diri sendiri? Sebagai manusia, kita pasti punya banyak masalah. Tapi sebetulnya, cukup banyak masalah itu terjadi antara diri kita dengan pikiran kita sendiri. Misalnya, kita merasa dikecewakan oleh orang lain. Sebenarnya, kita kecewa karena sikap orang tersebut, atau sebenarnya kita kecewa karena pikiran kita mengenai sikap orang tersebut. Dua hal tersebut adalah hal yang berbeda ya. Ternyata, kita kecewa karena pikiran kita mengenai sikap orang tersebut. Itulah mengapa ketika ada dua orang dikecewakan oleh orang yang sama dan juga kejadian yang sama, dapat memberikan respon yang berbeda. Karena kadar menerima kekecewaan setiap orang memang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena kita semua tumbuh dan dibentuk dari masa lalu yang berbeda. Jadi, kita sendiri yang menentukan kita akan merasa kecewa atau enggak. Di awal, perjalanan berdamai dengan diri sendiri dimulai dari kita sadar bahwa yang membuat kita merasa marah, kesal, sedih, dan sebagainya adalah diri kita sendiri. Seringnya kita menyalahkan orang lain akan kekecewaan yang kita alami. Selama kita masih melemparkan kekecewaan, kekesalan kepada orang lain, menyalahkan orang lain, perjalanan berdamai dengan diri sendiri masih sangat jauh. Karena kendalinya kita serahkan ke orang lain. Kita sulit berdamai dengan diri sendiri karena kita terlalu kaku dalam mengkategorikan ini adalah hal yang baik, ini hal buruk, ini adalah hal yang benar, dan ini adalah hal yang salah. Padahal, di setiap hal yang buruk pun pasti ada hal baik yang tersimpan. Begitu juga hal yang menurut kita baik ataupun benar, pasti juga menyimpan sisi-sisi yang buruk. Senyata-nyatanya masa lalu, sekarang ini masa lalu itu sebenarnya sudah tidak ada. Adanya hanya di pikiran kita. Kemudian, kenapa kita masih merasa kecewa di masa sekarang? Ya, karena kita terlalu menikmati masa lalu. Misalkan orang yang sulit move on setelah putus cinta. Itu bukan berarti karena belum ada penggantinya. Tapi dia tanpa sadar telah menikmati memori atau kenangan-kenangan di masa lalu. Kita harus pintar dalam mengawasi dan juga membatasi pikiran-pikiran kita agar kita akan lebih mampu untuk menikmati masa saat ini. Kita harus membatasi pikiran kita, mana memori-memori yang harus kita nikmati, mana yang harus kita berikan porsi secukupnya. Selama ini kita salah mengartikan bahwa sembuh berarti hilang. Apa yang selama ini kita rasakan sudah tidak ada lagi. Padahal sembuh bukan berarti hilang, bukan berarti tidak ada lagi, ataupun juga tidak ingat lagi.
pikiran kita akan terus mengingat kejadian-kejadian pahit dalam kehidupan kita. Seorang yang sudah sembuh, pulih, sudah berdamai dengan diri sendiri adalah seorang yang ketika mengingat kenangan-kenangan yang buruk di masa lalu, dia sadar bahwa itu hanyalah memori. Kita sudah melaluinya, dan bukan kenyataan di masa sekarang. Sebaik dan seburuk apapun memori kita di masa lalu, kita nggak akan pernah bisa menghilangkannya, karena akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan juga yang membentuk diri kita saat ini. Justru semakin berusaha kita melupakan, kita akan semakin mengingat. Tapi kalau kita tidak berusaha melupakan ataupun tidak berusaha mengingat, maka dengan sendirinya pikiran kita akan menyimpan memori dalam porsi yang pas. Bukankah sedih dan bahagia datang sebagai paket yang lengkap? Jadi, berdamai dengan diri sendiri itu bukanlah sembuh, melainkan pulih. Kita menyadari luka itu ada, namun sudah tidak tercengkeram dalam rasa sakit itu. Itu yang bisa aku sampaikan untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari video-video aku, jangan lupa untuk di-like dan juga di-share ke orang-orang di sekitar kalian ya. Karena bisa jadi orang-orang di sekitar kalian juga sedang membutuhkannya. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, kalian bisa kirimkan melalui email yang tertera di description box di bawah ya. Kita bertemu lagi di episode teman bercerita berikutnya. Sampai jumpa.